Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube Sekolah Desain.id. Nah, pada kesempatan yang ceria ini, saya Gilang sebagai host di Sekolah Desain.id akan membawakan evaluasi dari logo and branding pada Daily Design Challenge batch 4 kita, teman-teman. Nah, untuk yang teman-teman belum tahu Daily Design Challenge itu apa, Daily Design Challenge ini adalah challenge harian yang kita adain untuk teman-teman agar bisa ningkatin skill desain kalian. Oke, sebelum kita masuk ya ke evaluasinya langsung dari mentor logo and branding, mungkin aku bakal jawab beberapa pertanyaan dulu nih dari teman-teman gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, teman-teman kalau belum bisa desain apakah boleh ikutan Daily Design Challenge? Nah, ini sebetulnya teman-teman kalau misalkan belum bisa atau kalian udah bisa nih tapi dikit-dikit masih meraba-raba gitu kan. Nah, itu kalian mending daftar dulu di kelas regulernya Sekolah Desain.id. Nah, kalau misalkan kalian di logo itu kita juga udah sediain kelas-kelas yang spesialisnya itu bisa untuk kalian belajar logo juga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, kalau ikut Daily Design Challenge tapi masih belum paham beberapa materi, apakah ada materi tambahan? Oke, untuk materi tambahan ya teman-teman, itu kalau misalkan kalian ikut Daily Design Challenge, artinya kan kalian pasti nanti akan dapetin feedback tuh dari mentor. Nah, kalian akan dapetin feedback kekuranganku di mana sih gitu kan, kurangnya di layout atau di coloring dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kita juga kasih kalian rekomendasi kelas untuk kalian bisa solve problem kalian yang kalian temukan di Daily Design Challenge di kelas-kelas reguler kita, teman-teman. Jadi kalian nggak cuma tahu sekarang aku tuh lemahnya di mana, tapi kita juga akan kasih tahu ke kalian kelas rekomendasi untuk bisa kalian ambil, yaitu di Sekolah Desain.id juga. Oke, halo teman-teman. Kenalin kembali, namaku Bayu. Oke, sebagai mentor di logo and branding untuk Daily Design Challenge. Oke, pertanyaannya adalah apa tantangan tersulit di DDC, khususnya logo and branding? Menurutku itu tantangan tersulit nantinya buat teman-teman yang join di Daily Design Challenge logo and branding adalah di sana teman-teman akan ketemu dengan banyak jenis logo yang mungkin teman-teman belum pernah, mungkin pernah melihat tapi belum pernah mencoba untuk membuat logo tersebut. Nah, apalagi ada logo yang pakai golden ratio, ada yang pakai grid heksagonal seperti itu. Mungkin teman-teman belum pernah nyoba bikin gitu, gridnya gitu, yang pakai grid. Apalagi, nah menurutku itu yang paling sulit. Tantangannya adalah teman-teman yang belum pernah untuk bikin grid, terus langsung di DDC nanti kita challenge untuk membuat grid, apalagi golden ratio, dan ukurannya harus presisi dan eksekusinya juga harus rapi. Itu sih yang paling sulit tantangan. Oke, pertanyaan selanjutnya, masalah yang sering diprotes sama teman-teman DDC kita nih, khususnya sama ke mentor gitu. Apa sih yang sering diprotes? Biasanya sih kebanyakan mereka teman-teman ini protesnya terkait nilai sih biasanya. Yang paling sering ya terkait nilai. Kak, kenapa nilaiku rendah gitu? Kak, kenapa? Yang penting kan ini mirip gitu, Kak. Ini udah mirip. Nah, tapi teman-teman nggak sadar bahwa eksekusinya teman-teman ini masih belum rapi dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kayak misalnya bikin logo tapi ternyata teman-teman itu cuman auto tracing, misalnya auto tracing terus logonya ada gerigi-geriginya gitu. Nah, itu yang bikin nilainya mungkin di bawah rata-rata jadinya. Dan juga teman-teman banyak yang tidak memperhatikan detail-detail kecil kalau di logo, entah itu ada mark kayak tulisan TM gitu di bagian wordmark akhirnya gitu. Nah, teman-teman
kadang sering kelupaan ataupun nggak merhatiin. Bahkan juga ada yang salah untuk teksnya udah dikasih tapi teman-teman masih salah gitu. Nah, jadi protesnya kebanyakan sih tentang nilai, tapi ya kita jelasin juga kenapa nilainya bisa segitu, dan alasannya ya seperti itu tadi, kebanyakan ya eksekusinya masih belum rapi dan belum sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, desain member atau teman-teman yang belum sesuai dan belum bisa masuk kriteria oke buat penilaian di DDC ya. Ini yang pertama ada logo dari teman kita. Ini logonya sebenarnya ini masih level 1 ya, level 1 paket 1. Jadi teman-teman cuman bikin logo tapi cuman bermodalkan font aja. Fontnya juga ini fontnya cuman satu jenis font. Ini satu jenis font aja, dan tapi teman kita ini eksekusinya ternyata masih belum sesuai, resultnya belum sesuai. Kenapa? Mungkin di sini karena keterbatasan software ya, karena teman kita ini pakainya Canva, jadi memang untuk Canva sendiri yang bisa import font sendiri itu yang premium gitu. Jadi memang beberapa package memang disarankan untuk teman-teman memang lebih baik untuk menggunakan software yang lebih proper kayak Adobe Illustrator ataupun Corel Draw gitu. Oke, lanjut yang kedua itu ada logo. Nah, ini logo ini menggunakan grid ya, menggunakan grid circle ya. Ini enggak golden ratio sih, tapi lingkaran. Jadi teman-teman memang ditugasin untuk bikin logo ini wajib menggunakan gridnya ini sesuai, karena nanti akan dicek satu persatu apakah ukurannya benar dan eksekusinya rapi. Nah, tapi ternyata teman kita ini masih belum sesuai gitu. Nah, bisa dilihat di sini gridnya sebenarnya udah rapi, tapi mungkin dia bingung karena nggak terbiasa buat pakai grid. Akhirnya dia tracing sendiri logonya, terus grid yang bikin sendiri baru ditempelin gitu. Nah, itu udah salah. Jadi teman-teman memang untuk tracing, untuk auto tracing dan juga tracing untuk di DDC logo memang tidak ada aturan dan larangan. Namun lebih baik memang teman-teman coba untuk pelajari teknik-teknik baru yang memungkinkan untuk bikin logo di package tersebut gitu. Karena apa? Karena nanti kalau teman-teman terbiasa untuk auto tracing ataupun meniru tapi tracing gitu, teman-teman nggak dapat value-nya gitu, ikut DDC tapi teman-teman nggak dapat apa-apa, cuman bisa auto tracing doang. Nah, dan juga teman-teman nanti kalau misalnya seandainya nanti teman-teman udah jadi profesional logo designer lah, dan teman-teman ada dapat klien gitu. Nah, dapat klien kan teman-teman nggak mungkin pakai auto tracing gitu ya. Tracing memang dipakai, tapi kan nggak mungkin dipakai terus gitu, tracing yang meniru gitu. Kalau teman-teman dapat klien, teman-teman tracing apa, niru logo siapa gitu. Teman-teman kan harus belajar bikin konsep sendiri, terus eksekusi sendiri, yang rapinya pakai apa, entah pakai grid yang golden ratio, entah yang pakai yang hexagonal grid atau dan segala macam gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi tujuan dari DDC itu buat melatih apa sih gitu. Nah, tujuan dari DDC adalah sebenarnya supaya teman-teman bisa terlatih khususnya di tools ya, karena yang paling utama di DDC memang teman-teman kita latih, bukan kita challenge supaya teman-teman bisa mengerti dan paham tools-tools baru yang mungkin teman-teman belum pernah gunakan ataupun jarang digunakan gitu. Nah, teman-teman mungkin yang baru-baru dan belum lama untuk berkecimpung di desain ataupun buat logo gitu, memang mungkin masih terbatas di tools. Nah, memang untuk ikut DDC jadinya mungkin sedikit berkendala karena toolsnya masih belum banyak yang paham ataupun tahu gitu. Nah, solusinya gimana? Nah, teman-teman buat yang mungkin
Kak, aku bingung nih cara ini tools apa aja sih yang ada di AI. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru pertama pakai AI tapi belum ngerti tools apa aja yang ada di AI ataupun yang di Corel. Nah, buat teman-teman yang pengen mengasah toolsnya dan pengen lebih banyak tahu tentang tools lengkap yang ada di Adobe Illustrator dan juga Corel Draw ya, khususnya dua ini yang aku bahas. Jadi teman-teman bisa langsung ke websitenya Sekolah Desain, itu ada di www.sekolahdesain.id. Nah, teman-teman langsung di sana tinggal scroll dan nanti teman-teman akan ngelihat ada banyak banget kelas, tapi kelas yang aku saranin buat teman-teman yang khususnya logo ini, logo and branding, teman-teman bisa ikutin kelas How to be Professional Graphic Designer. Itu kelasnya Kak Brian. Jadi teman-teman di sana nanti akan belajar banyak tools Corel Draw dan juga ada beberapa mungkin praktiknya, dan juga satu lagi teman-teman bisa ikutin kelasnya Kak Michelle, itu Adobe Illustrator. Teman-teman silahkan cek sendiri, itu brand apa ya, pokoknya ada di sana. Teman-teman bisa ikutin kelasnya Kak Michelle, nanti di sana teman-teman bisa lihat berbagai macam tools yang mungkin teman-teman belum ketahui. Nah, teman-teman bisa belajar tuh di sana, karena khusus Kak Michelle juga spesialisnya itu di branding. Nah, cocok banget teman-teman. Teman-teman nanti juga di sana belajar bikin logo, bikin brand guideline juga bisa belajar juga di sana. Nah, mungkin yang teman-teman pengen memperdalam lagi, mungkin kalau di DDC kan memang langsung meniru nih, nggak ada tutornya yang detail. Nah, teman-teman bisa nih ikut kelas di kelas regulernya Sekolah Desain yang tadi How to be Professional Graphic Designer, dan mastering tools juga ada, dan kelasnya Kak Michelle. Seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman tanggapan dari mentor logo and branding mengenai Daily Design Challenge yang keempat. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen ikutan Daily Design Challenge, kita masih buka. Teman-teman kalian bisa langsung ke link yang ada di deskripsi untuk join. Atau kalian misalkan pengen gabung di kelas-kelas reguler kita juga nyediain banyak banget kelas reguler yang itu pastinya bisa membantu kalian untuk belajar desain dari nol. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.